Selamat datang di Kabupaten Semarang, di mana kita dapat menikmati hijaunya sawah yang terhampar luas berbalu dengan rindangnya pepohonan nan teduh dan rindang. Selamat menikmati gumpalan awan, gemericik air, kicau burung dengan gagahnya Gunung Ungaran. Selamat menikmati warisan budaya yang patut kita jaga untuk kita wariskan kepada anak cucu kita nanti. Kabupaten Semarang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan Kota Ungaran sebagai ibu kotanya. Slogan Kabupaten Semarang adalah sebagai bumi serasi yang memiliki arti sehat, rapi, aman, sejahtera, dan indah. Letaknya berbatasan langsung dengan Kota Semarang sebagai ibu kota provinsi dan berada pada jalur segitiga emas yakni Jogja, Solo, Semarang, atau sering disebut dengan istilah Joglo Semar, membuat lokasi kabupaten ini sangat strategis. Secara astronomis, Kabupaten Semarang terletak pada 110 derajat 14 menit 54,75 detik sampai dengan 110 derajat 39 menit 3 detik bujur timur dan 7 derajat 3 menit 57 detik sampai dengan 7 derajat 30 menit lintang selatan. Luas Kabupaten Semarang yakni 950,21 km persegi atau sebesar 2,9% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif, Kabupaten Semarang terbagi menjadi 19 kecamatan, 27 kelurahan, dan 208 desa. Peringhapus dengan luas 78,35 km persegi merupakan kecamatan terluas. Sedangkan Ambarawa dengan luas 28,22 km persegi merupakan kecamatan dengan luas paling kecil. Sedangkan dilihat dari sisi jarak ke ibu kota kabupaten, Kaliwungu merupakan kecamatan dengan letak paling jauh dari ibu kota kabupaten yakni sejauh 49 km. Sedangkan Ungaran Barat merupakan kecamatan terdekat karena posisi ibu kota kabupaten berada di kecamatan Ungaran Barat. Rata-rata curah hujan sebesar 2.587 mm dan 127 hari hujan. Kondisi ini dipengaruhi oleh keberadaan beberapa gunung di wilayah kabupaten ini, seperti Gunung Ungaran, Gunung Telemoyo, dan Gunung Merbabu. Secara topografi, Kabupaten Semarang memiliki bentuk permukaan yang sangat variatif dan terbagi dalam beberapa wilayah, yaitu wilayah dataran tinggi, wilayah dataran rendah, sawah dan perkebunan, serta rawa-rawa. Rata-rata ketinggian tempat di Kabupaten Semarang adalah 607 meter di atas permukaan air laut, sedangkan daerah terendah terletak di Desa Jatirejo, Kecamatan Ungaran Barat, dan daerah tertinggi berada di Desa Batur, Kecamatan Ketasan. Kabupaten Semarang pada tingkat desa kelurahan terbagi menjadi 1.605 rukun warga, dan masing-masing RW terbagi menjadi 6.750 rukun tetangga. Jumlah RT mengalami peningkatan dibanding tahun lalu yang disebabkan oleh pemekaran maupun terbentuknya RT baru akibat adanya pemukiman baru. Pemerintah Kabupaten Semarang dalam menjalankan tugasnya didukung oleh 8.020 orang pegawai negeri sipil PNS, di mana 69% diantaranya berpendidikan minimal S1 dan lebih dari separuh PNS di jajaran pemerintah daerah merupakan pejabat fungsional tertentu. Hal ini sesuai dengan arahan Kemenpan RB guna menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional. Pada tingkat legislatif, sebanyak 50 orang menduduki jabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Semarang. Keterwakilan perempuan di legislatif sebesar 18%, sesuai dengan tugas dan wewenangnya dalam tahun 2020 telah dihasilkan 12 peraturan daerah. Dari sisi keuangan daerah, realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten Semarang pada tahun 2020 mencapai sebesar 2,21 triliun atau turun 4,30% dibanding tahun sebelumnya. Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah PAD sebesar 20,3%, komponen dana perimbangan 56,9%, dan komponen lainnya sebesar 23,88%. Wilayah Kabupaten Semarang seluas 95.020,20 hektar dengan 71,79% wilayah tersebut merupakan lahan pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi salah satu sektor unggulan di kabupaten ini.
Sektor pertanian menjadi kontributor terbesar ketiga dalam struktur ekonomi Kabupaten Semarang. Luas panen tanaman padi, baik padi sawah maupun padi ladang pada tahun 2020 seluas 42.404 hektar dengan produksi mencapai 261.000 ton. Pada tahun 2019, produktivitas padi di Kabupaten Semarang sebesar 5,80 ton per hektar, sedangkan pada tahun 2020 menjadi 6,16 ton per hektar. Beberapa wilayah Kabupaten Semarang yang berada di sekitar pegunungan memiliki potensi pertanian tanaman hias, yakni di wilayah Kecamatan Sumowono, Ambarawa, dan Bandungan. Dalam perjalanannya, Kabupaten Semarang tak lepas dari adanya tokoh-tokoh penting yang turut berperan dalam terbentuknya Kabupaten Semarang. Menurut literasi sejarah yang ada, pada masa revolusi 1948, ibu kota Kabupaten Semarang selalu berpindah-pindah dari Kanjengan dipindahkan ke Pager, Kelurahan Pager, Kecamatan Susukan. Dan pada tahun 1949 berpindah lagi di Kelurahan Keradenan. Tahun 1950 setelah pengakuan kedaulatan, pemerintah kabupaten kembali lagi ke Kanjengan. Bupati memerintah pada masa itu adalah M. Sumarjito. Pada saat pemerintah Kabupaten Semarang berada di pengungsian, 47 pemerintah federal mengangkat seorang bupati, yakni KNI RM Condronagoro. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Kabupaten Semarang ditetapkan secara definitif. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Bupati Iswarto, ibu kota Kabupaten Semarang secara de facto dipindahkan ke Ungaran. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1983, Ungaran yang sebelumnya berstatus sebagai Kawedanan ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Semarang. Sejak itulah pemerintah Kabupaten Semarang menetapkan hari jadi Ungaran sebagai ibu kota Kabupaten Semarang pada tanggal 20 Desember 1983. Visi dan misi Kabupaten Semarang. Visi: bersatu, berdaulat, berkepribadian, sejahtera, dan mandiri dengan semangat gotong royong berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Misi Kabupaten Semarang: 1. Meningkatkan kualitas SDM unggul yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Meningkatkan kemandirian perekonomian daerah yang berbasis pada industri, pertanian, pariwisata atau intanpari, perdagangan, jasa, serta sektor lain yang berwawasan lingkungan. 3. Meningkatkan pemerintahan yang baik, bersih, demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh aparatur yang kompeten dan profesional. 4. Meningkatkan pemerataan pembangunan guna menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi daerah. 5. Meningkatkan kepastian hukum, penegakan HAM, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan. 6. Meningkatkan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya. 7. Meningkatkan pemberdayaan pemuda, olahraga, serta melestarikan seni dan budaya lokal. Potensi sumber daya alam yang sangat tinggi menjadikan sektor industri pertanian dan pariwisata atau sering disebut intanpari dijadikan sebagai unggulan daerah. Namun demikian, sektor yang lain tetap mendapatkan perhatian demi kesejahteraan masyarakat dan laju perkembangan daerah. Sektor industri memberikan kontribusi besar terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB yang mencapai kurang lebih 45,70 berdasarkan harga konsta dari 42,31% berdasarkan harga berlaku. Hal ini karena banyaknya industri berskala besar dan menengah yang berada di Kabupaten Semarang. Industri pengelolaan masih menjadi sektor yang paling berperan dalam perekonomian di Kabupaten Semarang, dengan kontribusi sebesar 39,3% terhadap total perekonomian di Kabupaten Semarang. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas 2020 sebesar 36,29% penduduk usia 15 tahun bekerja di sektor industri. Adanya otonomi daerah memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal sehingga kebijakan pembangunan daerah akan lebih terarah. Salah satu potensi yang dimiliki Kabupaten Semarang adalah sektor pertanian, sehingga diperlukan identifikasi komoditi pertanian unggulan.
Kabupaten Semarang dinobatkan sebagai kota agropolitan pertama di Jawa Tengah. Gelar ini diberikan oleh Menteri Pertanian karena potensi agrobisnis yang dimiliki. Aneka sarana penunjang untuk menggerakkan sektor agrobisnis di Kabupaten Semarang dinilai lengkap seperti terminal agribisnis di Desa Jetis, Kecamatan Ambarawa, perluasan pasar sayur mayur Jimbaran, laboratorium sayur maupun buah-buahan, dan modernisasi alat-alat pertanian yang dipakai oleh para petani. Dengan adanya penobatan tersebut merupakan tantangan bagi Kabupaten Semarang untuk menghidupkan sektor agrobisnis untuk menjadi lebih berkembang. Sektor peternakan Kabupaten Semarang merupakan sektor pilihan kedua setelah sektor pertanian. Hal ini berkaitan dengan kondisi iklim dan letak strategis serta ditunjang oleh sarana prasarana yang memadai, mengakibatkan Kabupaten Semarang memiliki aset yang besar dalam pengembangan potensi daerah di bidang peternakan. Populasi ternak sapi perah terbesar berada di Kecamatan Getasan dengan populasi sebesar 6 hingga 7.000 ekor, diikuti Kecamatan Tengaran dengan populasi hampir 5.000 ekor dan Kecamatan Tuntang dengan populasi 3.000 ekor lebih. Hal ini sesuai dengan kondisi agroklimatnya di mana ketiga wilayah kecamatan tersebut lingkungannya cukup sejuk sehingga cukup mendukung untuk pengembangan sapi perah. Ternak sapi bagi sebagian besar warga desa merupakan aset berharga selain lahan pertanian. Hal ini bisa dijumpai saat Anda datang ke Pasar Hewan Pon Ambarawa yang terletak di Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Selain hewan ternak sapi, beraneka hewan dan kebutuhan lain juga ada di pasar ini. Sesuai dengan namanya, pasar ini selalu ramai dikunjungi saat hari tertentu saja, yakni dalam istilah Jawa Pasaran Pon. Selain sektor industri dan pertanian, Kabupaten Semarang menjadi salah satu tujuan destinasi pariwisata Jawa Tengah yang menawarkan berbagai macam pariwisata. Mulai dari wisata sejarah dan religi, budaya, kuliner, wisata alam seperti camping, climbing, dan para layang. Dan berikut adalah wisata favorit yang bisa Anda nikmati saat Anda berkunjung ke Kabupaten Semarang. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang tumbuh bersama warisan budaya yang ditinggalkan nenek moyang. Begitu pula Kabupaten Semarang, banyak cagar budaya yang masih terjaga keberadaannya hingga kini. Di Kabupaten Semarang ada peninggalan leluhur berupa candi dan diantaranya adalah Candi Gedong Songo. Candi Gedong Songo terletak di Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Jaraknya 9 km dari kota Ambarawa dan 12 km dari kota Ungaran. Candi Gedong Songo merupakan kompleks bangunan candi peninggalan Hindu-Buddha dari zaman Wangsa Sanjaya pada abad ke-8 atau tahun 927 Masehi. Bagi Anda yang berkunjung ke Candi Gedong Songo disarankan untuk datang pada pagi dan menjelang sore hari, karena wisatawan bisa menikmati sunrise maupun sunset. Selain menawarkan pemandangan yang indah, Candi Gedong Songo juga dilengkapi dengan pemandian air panas dari mata air yang mengandung belerang, area perkemahan, dan wisata berkuda. Selain Candi Gedong Songo, Kabupaten Semarang juga memiliki wisata budaya lain berupa candi, diantaranya Candi Dukuh, Candi Kleroh, dan Candi Lempon. Semua memiliki nilai budaya dan sejarahnya masing-masing. Tidak hanya wisata alam yang disuguhkan, Ungaran juga memiliki wisata sejarah dan religi. Wisata sejarah dan religi yang cukup terkenal adalah Masjid dan Makam Nyat Nyono. Terletak di Desa Nyat Nyono, tempat ini merupakan makam keluarga besar Bambang Kartonadi yang diyakini masyarakat sebagai wali penyiar agama Islam. Wisata di Kabupaten Semarang ini memiliki legenda terjadinya Desa Nyat Nyono. Air yang muncul di sendang Nyat Nyono di sekitar makam dipercaya orang dapat menyembuhkan berbagai penyakit dan dikenal dengan sendang kalimah Thoyibah. Tidak satupun kota di negeri ini yang terlepas dari kata sejarah dan perjuangan para pahlawan. Karena dengan mereka lah kota ini bisa menjadi tumbuh dan berkembang hingga saat ini. Bagi Anda yang datang di Kabupaten Semarang wajib mengunjungi bangunan bersejarah ini, Benteng Pendem Ambarawa, atau juga disebut dengan Benteng Fort William I, merupakan salah satu bangunan bersejarah di Ambarawa, Kabupaten Semarang. Dinamakan Benteng Pendem karena awalnya benteng ini didesain berada di bawah tanah atau terkubur sebagai siasat perang pada kala itu. Wisata Ungaran ini tidak boleh dilewatkan saat Anda berlibur ke Kabupaten Semarang. Museum Isdiman Palagan Ambarawa atau orang sering menyebutnya Museum Palagan Ambarawa. Museum ini didirikan pada tanggal 15 Desember tahun 1973
dan diresmikan pada 15 Desember tahun 1974 oleh Presiden Republik Indonesia kala itu Presiden Soeharto. Monumen ini didirikan untuk mengenang pertempuran di Ambarawa melawan Sekutu. Monumen Palagan Ambarawa terletak di jalan antara Ambarawa Magelang atau tepatnya di kota Ambarawa dan tempat Anda tempuh selama 30 menit dari kota Semarang. Koleksi yang ada di museum ini adalah pakaian perang sebanyak 5 set, senjata kurang lebih 25 jenis, lukisan-lukisan bersejarah, pesawat, kereta, tank, truk, dan meriam. Dengan dibangun menyerupai Joglo khas Jawa Tengah, Museum Istiman cocok sebagai wisata edukasi. Tidak jauh dari Museum Istiman Ambarawa, Anda dapat mengunjungi stasiun kereta api Ambarawa yang letaknya berada di Jalan Stasiun Nomor 1 Ambarawa. Stasiun Ambarawa memiliki salah satu kereta api berteknologi kuno yang ada di Indonesia. Anda dapat mencoba sensasi naik kereta api kuno dengan latar belakang rawa pening dan area persawahan hijau di pinggir lintasan. Untuk dapat menuju ke Stasiun Ambarawa, Anda dapat menempuhnya sekitar 20 menit dari Kota Ungaran. Dan jika Anda ingin mencoba berwisata ke Stasiun Ambarawa, disarankan datang pada hari Sabtu dan Minggu serta hari libur nasional. Saat Anda mengunjungi Kabupaten Semarang, tidak lengkap rasanya jika tidak mencoba kuliner khasnya. Salah satunya adalah serabi ngampin Ambarawa. Serabi ngampin Ambarawa ini memiliki cita rasa yang berbeda dengan serabi yang biasanya kita temui di daerah lain. Jika kebanyakan serabi disantap kering, maka serabi ngampin ini disajikan dengan menggunakan kuah santan dan gula merah. Selain itu, diameter serabinya pun terbilang cukup mungil dan tipis. Bagi Anda yang ingin mencobanya, silakan datang di sekitar Jalan Magelang Semarang, letaknya tak jauh dari Pasar Ngampin, menempati beberapa pilik-pilik kayu. Selain serabi ngampin, banyak kuliner lain yang tak kalah nikmat di Kabupaten Semarang. Di antaranya olahan waloh dari Kopeng Getasan, tahu serasi Bandungan, torakur atau olahan tomat rasa kurma, getuk ketek, tahu bakso khas Ungaran, dan masih banyak lagi. Pasar berperan penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat dan sistem perekonomian daerah. Dan Kabupaten Semarang memiliki salah satu pasar modern yang selalu menjadi favorit masyarakat saat ingin berbelanja. Pasar tersebut bernama Pasar Bandarjo yang kini berubah nama menjadi Plaza Bandarjo. Letaknya berada di Jalan Gatot Subroto nomor 138 Bandaran Barat, Bandarjo, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang. Tidak jauh dari kantor pemerintah Kabupaten Semarang. Plaza Bandarjo menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari kebutuhan pokok hingga peralatan sehari-hari. Selain itu, ada pula gerai makanan di sepanjang food court. Ada yang unik dan menarik di Plaza Bandarjo, yakni sebuah tugu yang terbuat dari instalasi sepeda tua. Tugu yang menjadi ikon Plaza Bandarjo tersebut selalu menarik perhatian pengunjung yang datang ke tempat ini. Selain wisata edukasi dengan sejarahnya yang panjang, destinasi lain yang populer diantaranya adalah Bukit Cinta Rawapening. Bukit Cinta Rawapening terdapat di Desa Kebondowo, Banyubiru. Setelah melalui tahap rehabilitasi yang cukup panjang, kini Bukit Cinta Rawapening telah dapat dikunjungi masyarakat. Dengan trekking sepanjang 1 km, Anda dapat menikmati setiap sudut yang ada di Bukit Cinta Rawapening. Beraneka spot selfie menjadi daya tarik wisatawan yang berkunjung ke sini. Anda juga dapat bersantai di taman, duduk-duduk di pendopo, dan naik perahu mengitari luasnya Rawapening. Pemandian Muncul merupakan pemandian yang bersumber dari mata air yang berasal dari alam yang terletak di Jalan Alternatif Ambarawa Salatiga di Desa Rawaboni, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Letaknya berjarak sekitar 4 km dari kota Semarang. Sebuah keunggulan utama dari tempat ini terletak pada kejernihan airnya. Tidak jauh dari pemandian Muncul, terdapat wahana bermain air bernama Muncul Waterpark. Suasana di Muncul Waterpark terbilang cukup nyaman. Di dalamnya ada beberapa spot yang bisa kita coba seperti ember tumpah dan beberapa seluncuran. Dengan ketinggian kolam yang relatif tidak terlalu dalam, sangat cocok bagi Anda yang ingin berlibur bersama anak-anak dan keluarga. Gunung Telomoyo terletak di perbatasan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang. Tempat ini selalu menjadi daya tarik wisatawan. Gunung yang memiliki ketinggian hampir 2000 mdpl ini menyuguhkan pemandangan alam yang indah dan menakjubkan. Kita dapat melihat hamparan awan yang tak berujung, dan jika kita beruntung, kita bisa melihat sunset dan deretan pegunungan di sekitarnya.
Bagi Anda yang ingin berlibur sekaligus menikmati pemandangan alam di atas ketinggian 1200 mdpl, Anda dapat datang ke Umbul Sidomukti yang terletak di Desa Sidomukti, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Selain udara sejuk dan pemandangan alam yang mempesona, kawasan ini juga memiliki daya tarik lain, yaitu area outbound dan playground serta kolam renang bertingkat dengan air alam khas pegunungan. Silakan datang dan mencoba sensasi berenang di ketinggian berlatarkan hijaunya pohon di balik pegunungan dan hamparan awan yang indah. Dan tidak jauh dari Umbul Sidomukti, Anda bisa mencoba ke Cafe Pondok Kopi Umbul Sidomukti. Tempat ini sangat direkomendasikan bagi kalian yang ingin menikmati indahnya pemandangan dari atas pegunungan sambil menikmati secangkir kopi serta berbagai menu makanan yang ada. Spot yang indah, sangat cocok untuk kalian yang suka bersuah foto. Karena wilayahnya yang sebagian besar berada di dataran tinggi, Kabupaten Semarang memiliki banyak sekali curug dan mata air yang sangat berlimpah. Dan salah satunya yakni Curug Lawe. Curug Lawe ini merupakan salah satu air terjun yang bisa Anda temukan di kawasan Gunung Ungaran. Letaknya sangat tersembunyi, Anda harus melewati hutan untuk bisa melihat indahnya tebing batu dan air terjun ini. Bagi Anda yang ingin mencoba wisata alam yang menarik ini, kalian bisa datang ke Desa Kalisidi di RT 1 RW 6 Indrokilo, Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Jaraknya sekitar 25 km dari pusat kota Semarang. Curug Lawe mungkin tidak sepenar tempat wisata di Semarang lain yang selalu dipadati wisatawan. Namun keindahan dari air terjun kaki Gunung Ungaran ini patut diacungi jempol dan sayang sekali untuk dilewatkan. Sejuknya udara pegunungan berpadu dengan gemericik air sungai yang jernih memberikan nuansa alam yang sangat menyegarkan. Pemandangan tebing batu hitam berhias tumbuhan rambat dan lumut semakin menambah keindahan dari Curug Lawe. Selain Curug Lawe, ada pula curug-curug lain yang tak kalah eksotis, diantaranya Curug Tujuh Bidadari, Curug Semirang, dan Curug Klenteng Kuning. Semuanya memiliki keindahan yang mempesona dan patut untuk Anda kunjungi. Tidak lengkap rasanya ke Kabupaten Semarang tanpa membawa oleh-oleh khas Kabupaten Semarang. Jangan khawatir. Di Kabupaten Semarang juga terdapat sentra oleh-oleh dan agrowisata sebelum Anda meninggalkan kota ini. Dan beberapa di antaranya adalah Hortimat Agro Center. Terletak di Jalan Gatot Subroto nomor 55 Baweng, Kabupaten Semarang. Di sini, kalian dapat menikmati buah segar dan sayuran organik yang langsung bisa Anda petik sendiri. Selain itu, terdapat berbagai macam bibit buah, sayur, pupuk, dan tanaman obat. Tahu bakso adalah makanan khas Indonesia yang berasal dari Kota Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Makanan ini dibuat dari tahu yang tengahnya diberi isi bakso. Dan jika Anda berkunjung ke Kabupaten Semarang, Anda wajib untuk mengunjungi sentra oleh-oleh tahu bakso Bu Puji Ungaran yang berada di Jalan Diponegoro Mijen, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Anda dapat mencoba mencicipi dan membawa pulang oleh-oleh tahu bakso yang nikmat dan lezat, baik yang siap olah maupun sudah matang. Selain tahu bakso, tersedia juga berbagai macam oleh-oleh khas daerah lainnya di sini. Dengan banyaknya potensi yang ada membuktikan bahwa Kabupaten Semarang adalah surganya Jawa Tengah. Bagi Anda yang berkunjung ke Jawa Tengah, silakan datang dan nikmati segala potensi serta keindahan yang ada di bumi serasi ini. Pemerintahan yang berdaulat adalah pemerintahan yang dapat memanfaatkan segala potensinya dengan baik. Sesuai dengan slogan Kabupaten Semarang, bersatu, berdaulat, berkepribadian, sejahtera, dan mandiri.